Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati, NIM 240111313147, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas UAS manajemen strategik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan urgensi mempelajari manajemen strategik. Menurut saya, mempelajari manajemen strategik ini tentunya sangat penting karena yang pertama itu dapat menentukan arah jangka panjang suatu organisasi. Nah, di sini manajemen strategik itu dapat membantu suatu organisasi untuk membentuk visi, misi, tujuan, dan strategi yang digunakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Lalu yang kedua, itu dapat membantu suatu organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Jadi, dengan adanya manajemen strategik ini tentunya akan memberikan strategi kepada perusahaan-perusahaan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga itu dapat membantu suatu perusahaan ataupun organisasi dalam meningkatkan daya saing. Nah, jadi dengan menerapkan manajemen strategik yang baik, tentunya akan meningkatkan kualitas ataupun keunggulan dari suatu organisasi, sehingga mampu menciptakan daya saing bagi suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut dalam bersaing dengan perusahaan lain. Soal nomor 2, salah satu tahapan dari proses manajemen strategik adalah mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi. Jelaskan apa yang dilakukan pada tahapan ini dan bagaimana mekanisme kerjanya. Pada manajemen strategik, tahapan mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi ini merupakan tahapan yang sangat penting setelah strategi tersebut dirumuskan. Dalam tahapan ini, organisasi itu sudah mulai menerapkan strategi yang telah ditetapkan itu ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, sehingga nantinya akan menjadi jembatan yang akan menjembatani perencanaan dan juga hasil yang didapatkan oleh suatu organisasi. Nah, biasanya implementasi dan eksekusi strategis ini, hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah yang pertama itu seperti membentuk struktur organisasi, seperti struktur organisasi yang memiliki kepala organisasi dan juga anggotanya. Lalu mengalokasikan sumber daya. Kemudian itu membentuk suatu kebijakan ataupun prosedur dan juga mengevaluasi kinerja. Pada tahapan implementasi dan juga eksekusi ini, mekanisme yang digunakan itu seperti memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anggota organisasi, dan juga menetapkan pada bagian mana anggota organisasi tersebut akan menjalankan fungsinya. Nah, jadi manajemen strategik di sini dalam tahapan implementasi dan juga eksekusi ini bukan hanya untuk menjalankan suatu rencana organisasi, tetapi juga untuk menggerakkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Baiklah, soal nomor 3, tahapan penting dalam eksekusi strategi adalah menentukan best practice dan program-program perbaikan yang kontinu. Jelaskan maksudnya. Nah, jadi best practice itu adalah metode ataupun proses yang terbukti secara efektif dalam mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan pengalaman. Nah, jadi apabila suatu perusahaan menggunakan metode ini, tentunya perusahaan tersebut akan menghindari kesalahan-kesalahan yang sama dan dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sedangkan program kontinu itu adalah suatu pendekatan sistematis yang berkelanjutan dalam membentuk suatu produk ataupun layanan secara bertahap, sehingga apabila suatu perusahaan menetapkan program kontinu yang berkelanjutan ini, tentunya akan membuat perusahaan tersebut dapat beradaptasi dan terhadap lingkungan perusahaan luar. Jadi dengan menggabungkan best practice dan program kontinu ini, tentunya tidak hanya dapat membuat perusahaan dapat berjalan dengan baik, tetapi nantinya akan memberikan dampak ataupun hasil untuk hal-hal yang maksimal terhadap perusahaan dalam jangka panjang. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.